Salam saudara-saudari, jumpa lagi dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Mari kita mengawali hari kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk bersaat teduh dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber kebenaran dalam kehidupan kami, mengawali keseluruhan aktivitas kami di hari ini, kami akan mendengarkan suara manis-Mu lewat program Suara Kebenaran, ya Tuhan. Karena itu kami memohon Roh Kudus-Mu menolong kami semua. Biarlah dengan Roh-Mu hamba-Mu berbicara, dan dengan kekuatan Roh-Mu kami memahami dan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam karya hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudari, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan menurut bacaan firman Tuhan dari kitab Amos pasal 5 ayat 4 sampai ayat 6. Saya bacakan bagi kita sekalian di bawah perikop jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Bersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, saya mengambil sebuah tema bagi kita untuk kita renungkan, cari apa di dalam dunia. Saudara-saudari, pertanyaan cari apa di dalam dunia adalah sebuah pertanyaan yang terus ada dari masa ke masa dengan berbagai jawaban. Ada sebuah video tulisan refleksi yang pernah saya tonton, isinya bahwa manusia hidup di dunia ini untuk mencari kebahagiaan. Tetapi semua orang punya versi dan standar kebahagiaan masing-masing. Dalam video itu memberikan beberapa fakta bahwa yang pertama, jika kita mencari ketenaran supaya kita bahagia, maka pasti artis terkenal sekelas Michael Jackson tidak akan meminum obat tidur setiap malam hingga overdosis. Jika manusia berpikir bahwa penampilan fisik, cantik dan ganteng itu akan mendatangkan kebahagiaan, maka Marilyn Monroe yang kala itu dijuluki sebagai wanita paling cantik di dunia, tentu juga tidak akan mengambil jalan meminum alkohol dan obat depresi yang menyebabkan overdosis. Jika kita berpikir bahwa kita mencari uang dan kekayaan supaya kita bisa hidup bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkenal dari Jerman, orang paling kaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan dirinya sendiri di kereta api. Benar bahwa saudara dan saya semua kita membutuhkan uang untuk membeli semua kebutuhan hidup kita. Namun janganlah kita lupa bahwa semua hal memang bisa kita beli, tetapi sebenarnya tidak semua hal dapat kita beli. Saudara-saudari, jika manusia berpikir bahwa kita harus mencari kekuasaan dan jabatan untuk membuat kita bahagia, dan karenanya ada begitu banyak orang yang dapat mengorbankan apa saja dan siapa saja untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan, tentu tidak seperti dalam tulisan refleksi itu dia mengatakan bahwa tentu Getulio Vargas, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Belakangan ini, saudara-saudari, kita bisa melihat dan menemukan bahwa
orang mencari kekuasaan dan jabatan. Dan karenanya mereka bisa semakin menjadi orang-orang yang tidak memiliki kasih, mengorbankan sesama. Bahkan media sosial juga dipakai sebagai media fitnah dan penyebar hoaks. Yang penting dia bisa mendapatkan tujuannya, kekuasaan, jabatan, dan ketenaran. Saudara-saudari, jika demikian, pertanyaan bagi saudara dan saya, kira-kira saudara dan saya akan memberikan jawaban apa jika kita ditanya apa yang kita cari di dalam dunia ini? Apa yang saudara dan saya cari di dalam dunia ini? Pertanyaan ini membuat saya mengingat satu lagu masa kecil ketika kita masih ada di sekolah minggu. Sebuah lagu dengan kata-kata yang sederhana mengatakan, cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari dunia tentu binasa, lebih baik cari Yesus yang penuh cinta selamanya. Bapak, Mama, Saudara-saudari, kalimat-kalimat dalam lagu sederhana anak-anak ini senada dengan apa yang dikatakan dalam bacaan kita hari ini, Amos pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Di mana Amos berdiri sebagai nabi Tuhan dan berseru kepada Israel. Ayat 4 ia mengatakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Ayat 5 ia tegaskan, jangan cari di Betel, jangan cari di Gilgal, dan jangan menyeberang ke Bersheba. Lalu ayat 6 kembali Amos berseru, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bagaimana kita memahami seruan ini bagi kehidupan saudara dan saya? Bapak, Mama, Saudara-saudari, seruan ini tentu tidak dalam maksud memaksakan semua orang untuk mencari Tuhan. Karena kata carilah itu berarti pilihan bagi saudara dan saya. Kita bebas memilih cara dan jalan kita. Kita bebas memilih siapa yang kita temui. Cara dan jalan yang kita pilih tentu menentukan hasil dari hari-hari yang kita jalani. Jalan itu akan memberikan kita tujuan, dan kalau terus ditelusuri akan memimpin kepada satu perhentian. Dan jalan itu akan memimpin kita entah kemana, entah sampai di mana. Istilah carilah di sini merupakan perintah Tuhan yang harusnya menjadi pilihan yang tidak sulit untuk dilakukan oleh umat Tuhan supaya mereka memperoleh kehidupan. Seruan Tuhan ini disampaikan di tengah-tengah pemberitaan hukuman terhadap umat Tuhan oleh karena kebejatan moral, oleh karena ibadah-ibadah palsu penuh kemunafikan yang mereka lakukan sebagai rutinitas keagamaan mereka. Kenapa harus ada pemberitaan hukuman jika Tuhan itu penuh kasih? Saudara-saudari, C.S. Lewis pernah berkata bahwa penderitaan atau hukuman seringkali dimaksudkan sebagai pengeras suara dari Allah untuk dunia yang tuli. Namun di tengah pemberitaan hukuman tentu Tuhan tetap menyampaikan undangan untuk mencari Tuhan supaya mereka memperoleh kehidupan. Ini bukti bahwa Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya bagi setiap orang yang meresponi perintah-Nya dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Saudara-saudari, carilah Tuhan adalah panggilan untuk mengadakan pembaharuan rohani atau pertobatan dengan sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pusat kehidupan Israel yang utama dan terutama. Carilah Tuhan ini menyangkut sebuah aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk meninggalkan segala dosa, segala kekeliruan yang telah mereka lakukan, baik kekeliruan agamawi yang diserukan lewat jangan cari Tuhan di Betel, jangan cari Tuhan di Gilgal, jangan cari Tuhan dengan menyeberang ke Bersheba. Saudara-saudari, kenapa 3 kota ini disebutkan?
Karena di era Nabi Amos dan Hosea, Betel adalah tempat perlindungan sekaligus tempat ritual keagamaan bagi bangsa Israel. Gilgal adalah pusat peribadatan formal maupun non-spiritual. Sedangkan Bersheba adalah tempat pusat kegiatan-kegiatan agamawi yang tidak baik, di mana ada banyak kejahatan moral yang dilakukan di tempat itu. Ketiga tempat ini merupakan tempat-tempat yang menjadi kebanggaan Israel sekaligus pusat ritual keagamaan bagi mereka. Tuhan menyuruh mereka dan melarang dengan tegas, jangan pergi ke sana. Ini menunjukkan kebencian Tuhan terhadap hati mereka yang tidak lagi mengandalkan Tuhan, yang selalu membanggakan dan memuja hal-hal lain selain Tuhan. Carilah Tuhan juga dimaksudkan bahwa mereka harus meninggalkan kekeliruan susila yang mereka lakukan. Ibadah mereka lakukan, tetapi praktek kehidupan sehari-hari mereka penuh dengan ketidakadilan yang menentang kehendak Tuhan. Carilah Tuhan itu bukan soal lokasi, tetapi soal relasi yang intim dengan Tuhan. Dan konsekuensi bagi orang yang mau mencari Tuhan adalah mereka akan mendapatkan kehidupan. Kata hidup di sini memiliki pengertian yang mendalam, yaitu keselamatan secara utuh dari Tuhan, baik jasmani maupun kehidupan rohani. Dengan demikian harus disadari bahwa di luar Tuhan tidak ada jaminan kehidupan. Saudara-saudari, seringkali kehidupan kita sebagai orang percaya pun seperti bangsa Israel. Hal-hal duniawi sering menjadi kebanggaan kita yang terus kita kejar dan kita cari di tengah-tengah dunia ini. Kekayaan, pekerjaan, kedudukan, kepintaran justru sering menjadi kebanggaan yang kita cari dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian Tuhan tidak lagi mendapatkan posisi yang terutama, yang utama dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita, ingatlah bahwa semua di dunia ini hanya sementara. Hanya sementara. Tidak ada sesuatu pun yang bisa bertahan dan memberikan jaminan kehidupan bagi saudara dan saya. Tetapi Tuhan dan firman-Nya adalah kekal. Hanya Tuhan yang memberikan jaminan kehidupan. Karena itu, lewat firman Tuhan hari ini, saudara dan saya, mari kita mengawali hidup kita di hari ini dan di sepanjang hidup kita dengan selalu mencari Tuhan, mencari kehendak-Nya dan melakukannya. Maka jaminan hidup itu akan menjadi bagian saudara dan saya. Mencari Tuhan berarti kita selalu mau menempatkan Tuhan di titik utama dan pertama serta prioritas dalam kehidupan kita. Mencari Tuhan juga bukan soal lokasi, tetapi relasi kita dengan Tuhan. Karena dimanapun saudara dan saya berada saat ini, Tuhan ada di sana. Mencari Tuhan juga berarti kita harus berani meninggalkan semua dosa, semua kekeliruan yang kita buat dan hidup menurut kehendak Tuhan. Di akhir renungan ini, saudara dan Bapak Mama semua, saya mengajak kita untuk kita sedikit mengingat dan merenungkan bagaimana jika kita hidup tanpa Tuhan. Ingat bahwa ikan tanpa air, ia akan mati. Tetapi air tanpa ikan, ia tetap air. Demikian juga saudara dan saya. Tanpa Tuhan, kita pasti akan mati. Tetapi Tuhan tanpa kita, Dia tetaplah Tuhan. Karena itu, carilah Tuhan selalu. Dialah sumber hidup dan sumber berkat dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami mengawali dan menjalani kehidupan kami dengan selalu mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan kami lakukan di sepanjang kehidupan kami, supaya jaminan kehidupan itu kami peroleh dari Tuhan. Tolonglah kami ya Allah,
supaya kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati kami semua di sepanjang kehidupan kami, dalam tugas dan karya kehidupan kami, dalam setiap pergumulan hidup kami masing-masing. Kami percaya Tuhan ada. Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.